Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Jadi coba sahabat-sahabat bayangkan sendiri ya, dalam satu debat publik di mana topiknya itu sangat serius sebenarnya dan ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia, karena ini di televisi nasional sahabat. Tetapi yang terdengar bukan argumen, tapi teriakan. Bahkan bukan data, melainkan makian. Dan lebih jauh lagi, sudah pasti bukan logika, tapi emosi yang kebablasan menurut saya. Refly Harun yang selama ini menjual citra sebagai akademisi rasional, tadi malam justru betul-betul tersandung oleh emosinya sendiri sahabat. Gara-gara debat soal ijazah Pak Jokowi dengan Andi Aswan, Ketua Umum Relawan Nusantara, benar-benar Refly kehilangan satu hal yang seharusnya paling dijaga oleh seorang intelektual, yaitu adab dalam berpikir dan berbicara. Dimana ketika kata bodoh dan tolol keluar dari congor seorang doktor hukum tata negara, saya kira itu bukan lagi debat sahabat ya, tapi itu tanda bahwa Refly Harun kehilangan akal, sekaligus memberikan legitimasi yang kuat bahwa kebencian itu akan membuat orang terlihat bodoh. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita cek videonya secara bersama-sama sahabat. Pak Jokowi adalah asli yang dituduh oleh Rosuryo teroris itu. Boleh ya, saya katakan adalah sesuatu yang berhalusinasi. Satu kalimat, kalau memang itu asli, sajikan dalam bentuk penelitian dan objek penelitiannya adalah ijazah Jokowi. Kita lihat di pengadilan sudah ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya dan gelar perkara khusus. Biarlah ini berjalan, karena juga kalau kita lihat teroris kan tidak mau untuk berdamai, tidak mau dengan RJ. Ya kita tunggu, kita buktikan. Kita buktikan di pengadilan, kita taruh di pengadilan, ya kan? Itulah domain publik yang kita akan bongkar dan kita akan lihat selanjutnya. Jadi begini kawan-kawan semua ya, kalau kita tidak punya lagi argumen yang substantif, biasanya argumennya ya begini-begini aja. Jadi argumennya itu, wah yang diteliti bukan ijazah asli dan lain sebagainya. Padahal sampai sekarang tidak tahu kita yang mana asli mana yang palsu, oke? Dan kalau kita mau melakukan sebuah penelitian, penelitian itu subjek to apa? Yang dilakukan oleh RRT adalah subjek to apa yang diupload Dian Sandi, yang kemudian ditampilkan oleh Bareskrim Mabespori pada tanggal 22 Mei, yang pernah ditunjukkan oleh Sigit Sunarta, dekan kehutanan, yang pernah ditampilkan pada reuni, dan yang pernah ditampilkan terakhir pada KPUD yang kemudian kita berhasil dapatkan. Semuanya kan sama, fotokopi ijazah yang pakai kacamata itu. Dan ketika tanggal 22 Mei Dian Sandi itu datang ke Solo untuk minta maaf sama Pak Jokowi karena dia mengupload ijazah tersebut tidak minta permisi. Tapi dia mengatakan lega, Pak Jokowi tidak marah karena memang itu ijazah asli, kan begitu? Pertanyaannya adalah ya, ketika kita menguji apa yang tampak dan tampil di publik, apakah secara metodologi ilmiah salah? Itu orang tolol saja yang mengatakan salah. Karena yang harus kita uji, teliti secara ilmiah itu apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Satu. Kedua, kalau Anda mengatakan bahwa ada yang asli, dan yang asli itu baru ditampilkan pada tanggal 15 Desember 2025, saya katakan Anda tolol juga. Bagaimana mungkin kita kemudian meneliti, ya, Anda bodoh, ya kan? Anda bodoh juga. Bagaimana kemudian kita meneliti sesuatu yang belum ditampilkan di publik? Coba tampilkan itu, ya kan? Lalu tiba-tiba dia mengatakan bahwa tidak sah ijazahnya. Pertanyaan saya adalah,
Menurut keyakinan kami, semua ijazah yang tampil itu, mau itu Dian Sandi sampai GPK, Bung Refli sudah semuanya melihat palsu. itu ijazah. 99,9% palsu. TV mengatakan, Prof, insya Allah ada palsu. embosnya, pendapat ada Ensa. lintasan merahnya. Ini So, pendapat pribadi. Kemudian, Ada dia juga pendapat Anda tahu nggak? embosnya. Ketika kita muncul di gelar perkara khusus, tidak boleh disentuh, tidak boleh Itu difoto. pribadi, bukan kuasa Apakah hukum. kalau kita bicara mengenai good governance, Itu clean pribadi, government, bukan kuasa hukum. Anda bisa mengatakan asli tapi tidak berani diuji. Anda balik- Mari kita luruskan dari awal sahabat ya. Dalam tradisi akademik, saya kira emosi itu adalah merupakan musuh utama nalar. Kita harus garis bawahi dulu itu. Bahkan ahli filsafat Karl Popper itu menegaskan bahwa yang namanya kebenaran ilmiah itu harus diuji dengan argumen dan falsifikasi, bukan dengan siapa yang paling keras bersuara. Sebab kalau sebuah posisi kuat secara data, saya kira Refli Harun tidak perlu memaki. Tetapi di sini memang kelihatan bahwa tidak ada lagi hal yang dia bisa sampaikan ke publik. Oleh sebab itu ketika Refli memilih menyerang personal dengan mengatakan tolol, bodoh, sekalipun dia tidak menyebut nama ya, ini membuktikan satu hal, bahwa secara substansi memang mereka semua ini kehabisan akal. Betul-betul argumennya kalau boleh dikatakan itu mentok sahabat. Ini sejalan dengan teori argumentum ad hominem sebenarnya, yang oleh logikawan Irving Kopy disebut sebagai kegagalan logika klasik. Jadi saat seorang menyerang orangnya, bukan gagasannya yang diserang, itu tanda bahwa diskusi sudah jatuh di level yang paling primitif. Karena kalau kita bicara sebenarnya soal ijazah Pak Jokowi, saya yakin dan percaya bahwa para akademisi arsip dan sejarah termasuk dari UGM itu sudah berkali-kali menegaskan bahwa arsip akademik era 80-an itu tidak bisa disamakan dengan standar digital hari ini. Yang kedua, bahwa foto ijazah berkacamata sebagaimana yang dianggap oleh mereka sebagai bentuk keanehan, tetapi itu bukanlah keanehan di tahun itu saya kira sangat lazim ya. Ditambah lagi dengan data sekunder di media cetak saat itu memang menguatkan keberadaan Jokowi sebagai mahasiswa UGM. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya menegaskan bahwa saya menyampaikan ini tidak dalam posisi sebagai baser atau apalah kata orang, tetapi saya bicara berdasarkan metodologi sejarah dan arsip. Oleh sebab itu para sejarawan, termasuk salah satu di dalamnya yaitu Max Bloch, menyebut bahwa kesalahan terbesar ilmu adalah menilai masa lalu dengan kacamata masa kini. Dan itulah yang dilakukan kubu penuduh ini, termasuk Refli sebagai seorang pengacara, marah-marah karena realitas tak sesuai dengan harapannya. Dan lebih ironis lagi, Refli selama ini kerap bicara soal etika demokrasi dan pendidikan publik. Ini yang sangat kita sayangkan ya. Tapi ketika berhadapan dengan argumen yang tak bisa ia patahkan, yang keluar justru kata-kata bodoh dan tolol. Tentu yang menjadi pertanyaan sederhana, kalau profesor saja berdiskusi seperti ini modelnya, apa ia mau diajarkan ke publik? Dan dalam psikologi kognitif sahabat ya, Daniel Kahneman menyebut kondisi ini sebagai ego depletion. Artinya saat seseorang kehabisan sumber daya, saat seseorang kehabisan sumber daya mental, lalu bereaksi secara emosional. Inilah yang dipertontonkan oleh si Refli Kardus ini. Dalam posisi seperti ini, pada prinsipnya Refli Harun itu tidak kalah dari Andi Aswan sebenarnya, tetapi ia kalah oleh dirinya sendiri. Dan sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, saya tegaskan bahwa yang namanya debat publik itu bukan ajang adu emosi sebenarnya, tapi di situ adalah merupakan ujian karakter seseorang.
Jadi ketika seseorang memilih makian dibandingkan argumen, maka kita ini sebagai publik ya, itu berhak memberikan penilaian. Artinya bukan lawannya yang bodoh, melainkan cara berpikirnya ini Refli Harun yang saya kira sedang runtuh. Jadi Refli Harun mungkin masih punya gelar, tapi pada momen itu ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal, sahabat. Wibawa intelektual yang selama ini dia bangun benar-benar rontok. Dan sejarah itu kan kejam kepada para intelektual ya, khususnya terhadap mereka yang gagal menjaga adab. Karena dalam debat, emosi saya kira boleh saja panas, tapi akal sehat tidak boleh ditinggalkan, sahabat. Nah, kalau mau didengar, saya kira rumusnya sederhana. Gunakan data. Kalau mau dihormati, maka sebaiknya Anda menjaga etika. Dan kalau mau dipercaya publik, jangan berteriak saat argumen habis. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.